Konco kenalan yang hormati Ibu Disa, koordinator PLKB yang selama ini mendampingi kita semua dalam hal pendampingan berkaitan dengan anak-anak, terutama bagaimana kita bisa memonitor perkembangan di desa. Dan juga yang kami hormati seluruh jajaran perangkat desa, Bapak Ketua BPD, penggerak PKK, ibu-ibu kader kesehatan, kader ILP, bidan, pendamping desa, Bapak RT, RW, dan seluruh tamu undangan, ibu guru, TK dan PAUD. Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sempat dipertemukan di acara yang sebenarnya sangat penting tapi sering kita remehkan, yaitu rembuk stunting. Nah ini terutama perlu menjadi pengetahuan bersama kepada Bapak RT dan RW. Paling tidak kita perlu tahu berapa warga panjenengan itu yang resiko stunting dan yang saat ini sudah stunting. Sehingga harapannya pada pertemuan siang hari ini pertama-tama kita adalah mengevaluasi bersama. Meskipun ketika saya lihat data tahun ini ada penurunan drastis data stunting kita, matur nuwun ibu-ibu sudah bekerja dengan baik, dengan giat, dan manfaatnya sekarang dirasakan oleh warga desa. Karena kami juga memantau kemarin dikirim Bu Marni data kehamilan kita di bulan Agustus kemarin itu 16 dan setidaknya tinggal satu yang sekarang kehamilan keempat. Dan itu juga berpengaruh karena orang sekarang itu tidak seperti zaman dahulu. Dulu punya anak 8 bisa kuat, sehat kabeh. Bilalah kalau sekarang itu anak keempat, anak kelima itu biasanya punya resiko baik untuk ibu maupun untuk anaknya. Karena juga keadaan sudah berubah, ekonomi juga sudah berubah. Apalagi perlu kami ingatkan bahwa Bapak Ibu semua, krisis sudah dimulai. Ini akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, terutama asupan untuk gizi anak. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama mengingatkan sesama untuk melakukan pola hidup yang sehat, bersih dan juga sederhana. Karena kita tidak bisa jaga ke apapun di saat-saat seperti ini, dan juga apa-apa sulit, apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Yang bisa kita lakukan untuk kemanfaatan bersama, ayo kita lakukan bersama. Dan juga akhir-akhir ini kita juga sulit untuk mendapatkan kabar baik dari manapun itu. Masalah kesehatan. Per hari Jumat kemarin data yang masuk yang meninggal karena lepto ya Bu, itu 21. Belum ketambahan satu lagi yang Joton terakhir itu. Itu menandakan apa? Bahwa setiap pola hidup yang kita laksanakan itu berdampak untuk kehidupan kita. Buat saya persa nggih, lepto niku napa nggih? Napa? Tikus niku ya, tikus. Nah, ini juga berkaitan dengan stunting. Stunting itu tidak hanya urusannya dengan makanan saja, tapi pola asuh juga berdampak. Tapi yang perlu perhatian, yang bisa kita perhatikan bersama adalah kebersihan di dalam rumah, terutama kepada Pak RT, Pak RW, nyuwun tulung selalu diawasi. Nek enten wargane sik kemproh niku mang dielekke. Nek mungkin ngeyel kerja bakti ngresi sak omah nggih mboten napa-napa. Sing penting wargane niku sami sehat. Tandane wargane sehat niku nang setunggal, ambulane ra kanggo. Ning dilalah akhir-akhir ini dilalah lebih kanggo terus niki. Ya alhamdulillah matur nuwun Bu Kapus, meskipun peruntukan awal kita adalah untuk pasien, tapi pada prinsipnya adalah itu ambulan pemerintah yang kita tidak boleh menolak layanan apapun termasuk untuk mengantarkan atau menjemput jenazah. Itu yang kita sepakati bersama-sama. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan,
Di hasil evaluasi nanti dan rancangan program ke depan, monggo silakan usulkan. Tahun 2026 prioritas kami masih dua, yaitu kesehatan dan juga pendidikan. Kesehatan terutama bagi kelompok yang rentan, keluarga yang rentan, baik rentan secara kesehatan maupun rentan secara ekonomi, sehingga dana desa bisa berdampak baik untuk kualitas hidup masyarakat di desa. Nah, maka dari itu setiap peluang apapun yang penting nanti bisa kita laksanakan, monggo kita laksanakan bersama-sama. Dan jangan lupa sekarang sudah sering mendung dan juga sering hujan meskipun tidak deras, nyamuk juga semakin banyak, pekerjaan kita juga semakin banyak, dan juga mohon pantauan dari bapak-bapak RT dan RW. Banyak sekali sumber penyakit yang mengintai warga kita. Sudah ada fasilitas TPS 3R, monggo dimanfaatkan, karena tinggal 12 lagi kemungkinan layanan kerapnya ditutup karena sudah penuh. Tapi dengan cara seperti itu, ketika kita bisa ngopeni sampah yang dilalai, desa bersih, kualitas rumah tangga juga semakin baik, dan itu menjadi kebaikan kita semua untuk warga desa Perawatan. Nah, kurang lebih itu, sekali lagi terima kasih atas kerja keras ibu-ibu semua dalam memantau kesehatan di desa. Silahkan berdiskusi, monggo kita jaga masyarakat desa Perawatan dengan sebaik mungkin. Dan nanti mohon pendampingan dari Ibu Lisa, Bu Ira, dan Bu Yeni memberikan saran, arahan seperti apa yang kurang di kami sehingga bisa kita evaluasi bersama-sama. Terutama di kampung KB memang kami belum bisa terbentuk sepenuhnya, tapi di sub-sub kegiatan tersebut sudah kita laksanakan. Atur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, sambutan untuk kita selalu hidup pola hidup yang sehat. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Camat pada hari ini diwakili oleh Ibu Yeni. Wonten ngarsanipun Ibu Yeni wekdal sak cekapipun kalau aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Perawatan beserta perangkatipun, yang kami hormati Ibu Koordinator PLKP Kecamatan Cekonalan, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Cekonalan 2, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajaranipun, yang kami hormati Bapak-bapak RT RW Desa Perawatan, yang kami hormati Mbak Mas PD PAD Kecamatan Cekonalan, yang kami hormati Ibu Bidan Desa Perawatan, yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Desa Perawatan beserta anak-anakipun, yang kami hormati Ibu kader kader kesehatan dan kader posyandu, dan Ibu Bapak sekalian, hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bertemu pada kesempatan kali ini di acara rembuk stunting di desa, di awal desa Perawatan sama Niko, insya Allah tanpa suatu kekurangan apapun. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mewakili Bapak Camat, di mana beliau tidak bisa hadir bersama kita semua karena ada kepentingan keperluan yang bersamaan, sehingga tugaskan saya kasih DPR untuk hadir bersama panjenengan semua untuk menyikat waktu nggih Bapak Ibu sekalian, karena stunting itu sudah jalan 4 tahun nggih, alhamdulillah sudah jalan 4 tahun, tapi nggih rata-rata sampai dengan desa ini, desa Perawatan, karena desa sebelumnya pun juga stunting masih ada nggih. Insyaallah untuk desa Perawatan sampai nikah stunting angkanya itu untuk desa Perawatan semakin mengecil nggih, harapannya untuk berikutnya pun juga berkurang, mengecil juga. Oke. Untuk kita ketahui bersama juga untuk pelaksanaan rembuk stunting sampai nikah
untuk percepatan penurunan stunting juga mengoptimalkan peran TPPS desa. Kemudian sebagai rangkaian tahapan pelaksanaan anti korupsi konvergensi stunting di desa sebelum melaksanakan penyusunan RKPDes tahun anggaran 2026. Ini kalau cuma mengulas dari surat edaran nomor 6 tahun 2025 dari Diskesmas. Dan untuk merumuskan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting di tahun anggaran 2026. Untuk nuwun kepada Ibu KPM dan bersama Bidan Desa berserta dibantu dengan kader kesehatan juga untuk menyusun data-data yang nantinya apa itu perolehan stunting dan lain sebagainya itu bisa dirangkum nanti bisa ditampilkan juga untuk artinya untuk dibahas di rumah desa sehat RDS untuk dijadikan dasar penanganan dan pencegahan stunting di desa khususipun desa perawatan seperti itu. Sakmake kalau sudah menyiapkan data data disampaikan juga supaya usulan di bawah Kamusdes penyusunan RKPDes tahun anggaran 2026. Usulan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting yang tidak dapat dilaksanakan di desa diajukan menjadi usulan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting di tingkat kabupaten, tapi melalui tingkat kecamatan dahulu sebelum ke tingkat kabupaten. Kalau ada yang belum bisa dipecahkan di desa. Untuk menetapkan personel yang ditugaskan khusus untuk mengawal hasil diskusi tentang usulan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting agar bisa masuk ke dalam RKPDes dan APBDes tahun anggaran 2026. Dan samake dibuatkan notulensi, berita acara dan komitmen bersama untuk melaksanakan hasil stunting. Kemudian ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak EPD dan seluruh peserta stunting pada pagi siang hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Saya kira cukupkan sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Perawatan Bapak Sabi Muhammad, yang kami hormati Bu Yeni dari Kecamatan, Ibu Nisa dari PLKP Jokonalan, dan Bu Ira dari Kepala Puskesmas Jokonalan 2, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Di sini saya selaku KPM Desa Perawatan akan memaparkan stunting yang ada di Desa Perawatan. Itu batas-batas Desa Perawatan Ibu sebelah utara ada Desa Njoton, selatan Desa Gondangan, dan sebelah barat Wonoboyo, sebelah timur ada Desa Kerabungan. Luas wilayah ada 211 hektar. Jumlah penduduk untuk tahun 2024 laki-laki ada 2.672, perempuan 2.579, dan totalnya ada 5.251, dan kakak ada 1.540 kakak. Jumlah RT ada 35 dan jumlah RW ada 13. Prasarana kesehatan yang ada di Desa Perawatan, PKD ada 1, bidan praktek mandiri 1, dokter praktek mandiri ada 2, dokter gigi 1, dan fisioterapi ada 1. Posyandu balita yang ada di Desa Perawatan ada 8 pos. Kelas balita ada 3 kali dalam 1 tahun, kelas ibu hamil ada 7 kali, lansia ada 6 pos, pos bindu ada 6 pos, dan posyandu remaja juga ada 6 pos. Jumlah balita yang ada di Desa Perawatan ada 325 anak,
Jumlah catin di tahun 2024 ada 22 catin. Jumlah kematian bayi tidak ada. Jumlah rati ada 335 ratri. Untuk jumlah stunting di tahun 2023 ada 20 anak. Jumlah stunting di tahun 2024 ada 14 anak. Dan untuk tahun 2025 ini sampai bulan ini ada 9 anak. Jumlah ibu hamil tahun 2024 ada 50 dan yang kek ada 5 ibu. Jumlah kematian ibu hamil tidak ada, jumlah kematian ibu melahirkan tidak ada. Ini partisipasi penimbangan D/S bulan Januari sampai Desember 2024 Ibu Bapak. Data stunting untuk Januari sampai Desember 2024 ada penurunan. Kemarin di 2023 ada 20 anak, di 2024 ada 14 anak, ada penurunan 6. Ini balita berisiko stunting yang ada di desa perawatan. Yang kurang dan sangat kurang ada 20 atau 6,1%. Yang gizi kurang ada 16 atau 4,9%. Kegiatan yang sudah berjalan dan kendala, Posyandu Balita, capaian kehadiran D/S-nya sudah dari 80%. Untuk tindak lanjutnya, kunjungan rumah oleh kader atau jemput bola. Kelas ibu hamil, banyak ibu hamil yang bekerja, jadi kehadiran tidak bisa 100% karena tidak bisa izin. Untuk posyandu remaja, belum semua remaja bisa ikut karena kegiatan remaja banyak yang nggak mau ikut. Kunjungan Bumil Resti dilakukan oleh ibu-ibu kader TPK yang ada di wilayah desa perawatan. Sampun Bu, itu pemaparan dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yeni, Ibu Pak Camat, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Jogonalan 1, Puskesmas Jogonalan 2, mohon maaf dengan mohon maaf ya. Yang saya hormati pula Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Ibu PD, PLD, Ibu-ibu kader TPK, Ibu Bidan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini desa perawatan bisa menyelenggarakan kegiatan rembuk stunting. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini karena kami berbagi tugas di jam yang hampir sama. Hari ini ada 2 desa yang rembuk stunting, jam 11 ada di Rejoso, jadi kami mohon maaf kalau nanti singkat padat mawon Ibu. Katanya Pak Kepala Desa lebih cepat lebih baik. Gitu. Langsung saja menyimak dari paparan tadi yang sudah dibahas oleh Bu KPM Mbak Susi terkait dengan data stunting di bidang saya, karena kaitannya secara teknis di lapangan, jadi saya tidak menjelaskan secara detail apa itu stunting. Saya rasa kalau stunting Pak RT Pak RW tidak ada yang baru toh Pak, lama semua kan, stok lama, jadi saya rasa sudah paham terkait dengan stunting apa. Di sini saya yang terkait dengan teknis penanganan
penanganan. Kalau pencegahan saya rasa yang harus dicegah ya yang KRS itu guys. Kita membahas terkait dengan penanganannya. Dari data tadi yang saya tambah terkait yang pertama itu yang perlu kita kupas tuntas itu dari ibu hamil dan baduta, ya. Terlepas bukan balita tapi baduta, balita bawah usia 2 tahun, ya, 0 sampai 59 bulan. Jadi di sini data ibu hamil ada 20, yang CAC itu 5. Ini yang 5 kita sebagai prioritas ujung tombaknya kita, ya, ujung tombak yang perlu kita dampingi yang CAC ini. Bukan berarti yang 15 tidak kita dampingi, tetap kita monitor, tetap kita dampingi supaya tidak mengarah ke CAC. Yang pertama, ibu hamil CAC sudah ada ibu kelas bumil, sudah ada ya Bu Bidan, kelas bumil sudah ada penyuluhan, ada KIE dari pemerintahan desa, sudah ada Pak fasilitasi dari PMT untuk kelas bumil, baik kelas bumil maupun balita sudah ya. Itu berarti kan kita sudah tidak kurang-kurang ya. Artinya di sini kita perlu menggalang komitmen dari yang pertama pemerintahan desa, yang kedua TPPS desa, yang ketiga Bapak tokoh masyarakat. Makanya kenapa Pak RT Pak RW dirawuhkan di sini? Tujuannya apa? Tadi Pak Kepala Desa sudah ngendikan. Dari 5 CAC ini yang perlu kita dampingi ini, apakah Pak RW Pak RT perso by name by dress-nya siapa? Perso mboten Pak? Mboten, karena tadi Bu kasih Bu KPM ataupun TPK, mungkin kedepannya TPK bisa ikut pemaparan Pak, atau kalau tidak nanti berdiskusi dulu antara koordinator TPK dengan KPM ya, biar tahu 5 ibu hamil CAC ini siapa saja, ada di RT RW mana saja ya. Supaya apa? Kita butuh pemantauan, penggalangan komitmen dari Pak Lurah. Jadi Pak Lurah, Pak RW, apa pokoknya buat gawe kon dampingi yang mengarah ke resiko ini, tidak Pak. Kita sudah ada petugasnya sudah ada, saya memfasilitasi, kita sudah membina, kita sudah mengadakan pelatihan dari petugasnya, kita sudah bayar petugas yang memfasilitasi sudah kami, baik dari desa, dari anggaran BOKB, BKKBN, kita setiap bulan sudah ada, termasuk pulsa. Okay, itu sudah didampingi dari kita. Tujuannya Pak Lurah, Pak RT nanti lapor ke tim pendamping keluarga. Okay, bahwasanya misalkan nih di RW 1, RT 1 ada atas nama Ana. Okay, lah RT 1 RW 1 ini TPK-nya siapa? Perso mboten Pak? Mboten lah, ini gunane rembug stunting di sini. Jadi Pak RT Pak RW kedah perso, TPK di wilayah jenengan itu siapa? Ada 3 Pak. Satu tim ada 3, di perawatan ada 9 orang karena ada 3 tim. Satu tim ada dinas kesehatan, kader KB, kader PKK. Nah ini akan totalitas mendampingi dari resiko-resiko stunting ini. Jadi setiap bulan kami akan menarik data Pak. Jadi atas nama 5 ini, kondisinya dari bulan Januari sampai Agustus kemarin itu progresnya seperti apa? Progresnya seperti apa? Sudah didampingi berapa kali? Saya mau kondisinya seperti apa dari Januari sampai Agustus ini? Apakah didampingi pihak anggaran dari ADD desa, sudah didampingi dari TPK, sudah diberikan penyuluhan dari PLKB, dari Bu Bidan, kok isen buai? Berarti kita ada evaluasi 3. Yang pertama, apakah pola asuh? Yang kedua, apakah pemberian kontribusi makanan tidak variatif dari orang tuanya? Atau yang ketiga, memang genetik dari keluarganya. Jadi kita perlu evaluasi. Kalau gen, kita berupaya sedemikian rupa ya memang agak susah. Tapi kalau pola asuh sama pendampingan makan kita masih bisa dikejar. Kita masih bisa ngejar. Nah, saya rasa kalau Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, pendampingan ibu hamil untuk kewong ya Pak.
kok dikira apa-apa hamil kok tak dampingi dikira nata malah kok persepsinya sih ora-ora pakai wong ora liwat ngene nggih. Serahkan pada TPK Pak. Nggih. Andai kata ada ibu hamil atau ibu atau balita yang kurang gizi, kok sekiranya isih kaya ngono wae kondisinya tidak meningkat, tidak ada perubahan, jenengan bilang sama Pak Lurah atau sama saya. Yang pertama TPK-nya Bu, kayak lho kok kono wargane didampingi berapa kali, hasilnya piye. Nanti kalau TPK sampai tidak mendampingi jenengan lapor saya. Nanti Pak Lurah atau Pak Sekdes atau TPPS biar saya yang nanti yang mengkondisikan. Karena kami juga punya tanggung jawab penuh. Setiap bulan kami membuat SPJ untuk TPK. Uang makan, transport, pulsa. Yang kami hanya membuatkan SPJ saja, PLKP itu apa-apa nih. Tapi kita ditarik, ini hasilnya seperti apa. Jadi kita punya tanggung jawab penuh. Andai kata nanti di tahun 2026, ya tahun 2026, Ibu Kek ini ada yang hamil, ada yang melahirkan di 2025 Mbak nanti. 2025 yang Ibu hamil Kek 5 ini jangan sampai melahirkan balita yang kurang gizi, bukan yang kakek ya, bayi yang kurang gizi. Karena apa? Ini akan menambah data di 2026 balitanya. Ya, jadi sebisa mungkin ibu hamil kayak yang ibu 15 tadi kayak ibu hamil kan ada 20, sing 15 dipertahankan, jangan sampai nanti di penghujung kehamilan kesehatannya merosot. Yang 5 ini sebisa mungkin diupayakan 5 ya, ada yang lolos lah 1, 2 dengan pendampingan TPK dan ibu-ibu kader dan ibu-ibu kader kesehatan serta kader IMP nggih. Mohon bantuannya nggih, tidak semata-mata kader TPK saja. Ketika kader TPK kekurangan tenaga, jenengan jawel Bu, sekiranya iso dijak kerjasama kader IMP siapa, kader posyandu siapa, jenengan dampingi. Nek ora gelem dijak kerjasama, jenengan lapor Pak Lurah. Ada Pak Lurah di sini. Kata ya Pak Lurah. Jadi kan dampingi istilahnya paling tidak itu ya ada edukasi. Kalau saya yakin kader TPK itu Pak apresiasi nggih. Saya sudah setiap bulan memantau, sudah pendampingan ke rumah, sudah pendampingan Catin juga sampai single ya Bu. Sudah ada yang datang ke pernikahan memberikan sertifikat LC-Mil perawatan. Luar biasa. Kadang keluhan TPK itu pakai Pak. Nggak dapat undangan kok naik sertifikat, kok naik 3 uleman di ranyu bang piye Bu gitu. Jenengan matur aja nanti ke Pranoto Coro dititipke. Ya, jadi nanti biar ada selip di agenda susunan acara itu pemberian sertifikat LC-Mil untuk Jatim. Gitu ya. Itu jadi nanti kalau jenengan tidak diundang di upacara pernikahan biar diselipkan itu. Jadi apresiasi setiap ada dokumentasi Jatim yang ada LC-Mil-nya itu kami juga upload Pak sampai ke pusat. Jadi iki loh kinerja TPK dari desa yang sampai jerih payahnya sampai pernikahan mereka tetap mendampingi. Apakah sampai berhenti di pernikahan? Tidak. Sampai proses kehamilan, sebelum hamil pun kita dampingi. Supaya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi. Nek burung kesehatan burung sampai ideal untuk hamil, kita upayakan untuk tidak hamil dulu. Bukan berarti kita mencegah hamil tidak. Itu hanya untuk wong jenenge nikah punya turunan nggih sebisa mungkin. Tapi paling tidak HB-nya biar di-cross-check dulu. Kondisinya normal. Pinten Bu? Bidan 11 apa 12? 20 berapa? HB normal di atas 11. Jadi nanti nih ada sing 10 atau 9 itu sama kader TPK akan didampingi terus Pak. Nggih. Setidaknya kalau nanti sudah menikah HB-nya kok kurang dari 11, kita intek dari TPK sama Bu Bidan itu akan pendampingan secara terus menerus, diedukasi terus, di kunjungan rumah terus. Jadi sebisa mungkin nanti sampai hamil trimester pertama itu akan kondisinya normal sampai jangan sampai ke arah kek gitu. Harapan kami seperti itu. Sama seperti tadi balitanya ini yang stunting 9 itu stunting ya Mbak? Iya. Stunting. Kalau yang wosek yang kurang gizinya ada berapa? Karena kalau stunting kita sudah
upaya kita kayak kalau tidak dari peran orang tuanya yang bersangkutan kita sudah susah. Kalau sudah stunting itu perannya dari orang tuanya si bayi. Kalau kita mengarah ke yang resiko stunting yang kurang gizi, kita mendampingi secara maksimal. Nah ini nanti nyuwun tulung yang housing yang kurang gizi ini ada berapa di RT RW mana, nanti sebisa mungkin karena ini sifatnya rembuk stunting ya nanti Pak RT Pak RW perso ya, di datanya tahu ya atas nama A B C ini di wilayah mana saja sudah didampingi berapa kali, kondisinya seperti apa, apakah nanti tadi Pak Lurah menjelaskan yang terakhir kaitannya dengan lingkungan ya, apakah ini ada kaitannya dengan sanitasi. Nah, jangan-jangan kan itu sudah pengasuhan dari ibunya sudah bagus, anaknya makan juga sudah bagus. Nah, sengkeri jangan-jangan di sanitasi ada bapaknya atau keluarga yang pertama merokok. Itu akan berpengaruh. Yang kedua, mungkin kilo tangannya ada yang ternak, kambing, sapi, ayam yang notabene baunya itu menyengat ke sasaran gitu. Yang terakhir kaitannya polusi itu ada pembakaran sampah. Masih adakah di perawatan yang membakar sampah? Ada Pak? Masih. Nah ini PR besar ini. Nah ini karena polusi sampah juga akan berpengaruh ke imbasnya ke sasaran keluarga risiko stunting terutama bajutan. Jadi mohon nanti yang perlu kita tangani yang pertama tadi yang paling fatal ibu hamil kek, yang kedua bajuta kurang gizi itu paling paling kita ikutkan urgen. Terus yang kedua itu remaja kok apa masih remaja kek, ada remaja kek karena banyak remaja putri yang HB-nya kurang karena tidak mengurangi kemungkinan kalau remaja putri kan setiap bulannya ada siklus menstruasi itu banyak yang terkena HB-nya rendah, anemia. Nah itu saya dari tahun yang lalu selalu mengimbau untuk rutinitas kegiatan posyandu remaja. Nah, ini mohon nanti posyandu remaja sekiranya tadi dari KPM belum rata untuk kegiatan posyandu remaja, apalagi tadi catatan buat kami banyak yang tidak mau ikut. Berarti PR, yang satu PR dari pemerintahan desa maupun TPPS desa, kita perlu adanya kegiatan atau inovasi supaya remaja-remaja nanti mau untuk mengikuti kegiatan. Mungkin salah satunya seperti contoh di desa lain yang sudah terlaksana, gebiar remaja. Mungkin remajanya tadi kan banyak sekitar berapa 200-an atau 300-an Wah kita anggaran desa belum memungkinkan. Kita ambil aja 1 RW perwakilan 10 remaja, 10 remaja, support remaja yang punya talenta, supaya apa? Supaya menjadi role model, gedok tular ke remaja lainnya. Diambil 1 RW 10 remaja, nanti diundang paling tidak 1 tahun itu sekali atau 2 kali ada kegiatan sosialisasi remaja. Monggo narasumbernya bisa dari mungkin dari tentara, Babinkas, Babinsa, Babin Kamtipmas, dari Dinas Kesehatan, apa kami dari BKKBN ada duta genre, itu untuk konselor sebaya, bisa bisa diundang. Atau kalau tidak duta genre misalkan anggaran untuk duta genre dihadirkan, mereka sudah senang kok, supaya apa? Supaya remaja-remaja tahu role model duta genre itu seperti apa toh, ilmu ini seperti apa toh, kok tenanan orang tua mereka bebas rokok, mereka bebas maksa, mereka memberikan arah kontribusi ke remaja yang baik, tak tonton biar remaja mereka tuh tahu. Jadi bisa sharing antara remaja dengan remaja. Biasanya kan remaja kan ada adegan yang lebih dewasa kan agak bosan Pak, main HP dewe, tulanan dewe, ngobrol dewe. Tapi kalau nanti dari remaja mereka ada inovasi tersendiri, diajak sharing mereka. Jadi itu
Itu yang PR dari kami ya, dari PLKB untuk remaja perlu ditingkatkan. Yang kedua, BKB, Bina Keluarga Balitanya. Tahun lalu apa awal tahun kemarin ya, perawatan sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan kader BKB. Nah, ini sudah action belum? Eman-eman desa wis mengeluarkan untuk pelatihan kader nek tidak disimulasi, tidak diagendakan untuk kegiatan BKB-nya. Jadi monggo untuk BKB, karena ini pertumbuhan dan perkembangan paling pertama itu ada di kelas BKB. Kita ada kartu kembang anaknya, gitu. Jadi kita bisa memantau antara koordinasi antara kader dengan orang tuanya, nanti bisa memantau dari situ. Jadi saya perlu untuk kegiatan BKB perawatan perlu dioptimalkan. Dan yang paling informasi kemarin di bulan kemarin Agustus tanggal 29 kemarin kita ada pramusren di Pendopo, ada pembiayaan kaitannya dengan BKB itu hanya 10 orang. Ada makan minum, ada transport 50.000. Kalau di desa tidak ada kegiatan, kami alihkan ke desa lain. Kan iman-iman. Dan nanti monggo Pak Care untuk BKB-nya yo tolong di action-nya ada, karena nanti action-nya nanti akan kami kirim untuk jadwal kegiatannya tanggal berapa. Setiap ada kegiatan nanti kami kirim ke web, ke kanal Siga. Jadi dari anggaran BKKBN, kalau memang itu data kegiatannya real, ada, kedepannya akan selalu dipilih. Tapi kalau tidak, nanti akan dialihkan ke desa lain gitu. Terus selanjutnya untuk rancangan kegiatan, bahwasanya kalau rembuk stunting yang pertama kan identifikasi masalah sudah, tadi buka PM, penggalangan komitmen seperti saya matur tadi. Yang terakhir rancangan usulan kegiatan. Monggo ibu-ibu kader TPK, Bu Bidan, kader Posyandu, kader IMP, sekiranya di tahun 2025 ini ada kegiatan yang notabene rutin, memang itu urgent harus dilaksanakan, dilanjutkan, jenengan ajukan kegiatan-kegiatan apa saja, anggarannya berapa, jenengan usulkan. Sekiranya memang ada inovasi kegiatan untuk tahun 2026 yang belum ada di tahun 2025, jenengan usulkan. Misalkan contohnya seperti tadi Gebiar Remaja belum ada, ada. Gebiar Remaja sudah ada. Tahun 2025 sudah. Alhamdulillah. Satu kali atau dua kali Bu? Satu kali. Syukur ada 2 kali gitu. Kalau kegiatan BKP juga sudah ada. Malah belum. Untuk rutinitas kegiatan belum ada, terintegrasi dengan Posyandu Balita juga belum ada. ILP Posyandu remajanya, berarti BKP-nya belum ada, Nah ini berarti kan tidak ada kegiatan, ya berarti tidak ada ada BKP, tidak ada kegiatan kan berarti tidak terlaksana. Nah, berarti kan perlu usulan kegiatan. Kalau Posyandu kan cek screening balita baduta, nanti perlu peningkatan edukasi, terus tumbuh kembang. Kalau tumbuh kembang kan perlu adanya KKA. Nah ini sudah punya KKA belum? Berarti kan perlu dianggarkan KKA orang larang Bu, 50 lembar ini sekitar 1.000 sekitar itu. Jadi balik baduta yang ikut BKP berapa kan ringan, nek desa ngusul ke di 300.000 Bu. Kegiatan BKP kan enteng kan Pak Care. Nanti ditempel ke kegiatan apa kan bisa. Ya prioritas yang pertama itu dulu. Nanti kedepannya sudah punya belum ular tangga? Nah ular tangga untuk kegiatan BKP sudah belum. Nah ini yang tahu persis itu kader BKP. Nanti coba kader BKP mengusulkan kegiatan untuk diusulkan di tahun 2026. Itu itu mungkin sama satu untuk remaja putrinya Bu Bidan, untuk tablet tambah darahnya sudah spontanitas
ada serempak minum tablet PTD bareng belum? Remaja putrinya. Ikut juga biar remaja itu di sekolah, ya untuk ya. Oh gitu, ya. Jadi untuk yang kegiatan Mas Biar Remaja sudah diikutkan sertakan di situ ya. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya matur, bisa diambil kesimpulan. Yun tolong lain kali kalau untuk rembuk stunting data BNPA dicantumkan, bukan berarti kita mengubah privasinya orang, tidak. Kan kita tidak memforkan ke masyarakat perawatan toh, semua desa perawatan. Tapi Pak RT, Pak RW perlu tahu, pirsa. Sudah selengkap sampai di Pak RT, Pak RW supaya apa tujuannya nanti dia berkoordinasi dengan TPK. Jadi pemantauan, Pak TPPS, Pak RT, Pak RW pemantauan kan warga itu didampingi berapa kali Bu? Hasilnya piye Bu? Sudah dipihaki dari desa belum? Jadi Pak RT, Pak RW arahnya ke situ. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang kami hormati dari Bapak Camat yang diwakili sama Ibu Yani Kasih BPN, dan yang saya hormati dari PLKB Kecamatan Yawanuna. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Perawatan Bapak Sabi yang beserta jajarannya Bapak Perangkat Desa. Yang saya hormati Bapak Kepala Ketua BPD Desa Perawatan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu-ibu kader TPPKK Desa Perawatan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang semuanya yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama yang yang kita ucapkan, alhamdulillah kita diberikan sehat, karena kita bisa ada di pertemuan rembuk stunting siang hari ini di Desa Perawatan. Sebenarnya kalau untuk kita untuk mengulas dari stunting sudah dikupas sama Bu PLKB nanti seakar-akar ini. Ya. Menarik lagi apa ya, stunting lagi. Ya, nah ini kolaborasi kita nih dari anggaran yang sudah kita dapatkan dari pemerintah. Mohon kiranya kita dari desa, dari beberapa lintas sektor yang kita libatkan, dari desa, dari DPPKK, dan dari dari ketua dan dari Bapak Ibu RT RW yang mendampingi kasus stunting yang di wilayah masing-masing tersebut. Dan terkadang memang benar yang disampaikan pemirsa tadi, Bapak RT RW-nya belum pirsa dengan angka jumlah stunting di wilayahnya masing-masing. Karena kalaupun kita dari puskesmas, dari pendamping, dari bidan desa, itu akan diserahkan lagi di tangan panjangnya di ibu-ibu kader TPPKK. Nah, ibu-ibu kader ini wajibnya dari ke keluarga. Karena kalau untuk kesadaran masyarakat untuk mengurangi prevalensi stunting itu tidak cukup hanya 1 dan 2 kali saja kita memberikan edukasi. Saya yakin dari Bapak Ibu panjenengan semua sudah melakukan edukasi ke masyarakat masing-masing panjenengan semua. Tapi untuk tingkat kesadarannya dari masyarakat tersebut bahwa pentingnya PHBS di tingkat dari masyarakat itu sendiri itu sangat minim. Kalaupun kita dengan tepat sasaran, bahkan balita yang atau ibu hamil itu sudah sesuai sasaran, tapi belum tentu yang sudah tersampaikan dari ibu TP penggerak PKK ini, ibu kader ini, terus benar-benar sesuai sasaran tersebut. Karena yang kalau panjenengan ngasih ke wilayah ke yang bersangkutan ke ibu untuk ke anak, belum tentu anak itu akan saat itu juga dengan yang tersampaikan dari ibu kader. Jatahin dok kita lulus 1, ternyata di situ ada adik saya belum paham. Sing kudune dienggo putrane sing nomor 1, dene sing nangis sing nomor 2. Kan seperti itu. Akhirnya akan jadi tidak tepat sasaran. Tapi apakah ibu-ibu tahu semua apakah itu tepat sasaran atau tidak? Karena angka stunting di wilayah kita ini semakin yang diharapkan memang semakin harus semakin menurun.
Tapi untuk tepat sasarannya dan tidaknya ini ya tergantung dari kesadarannya keluarga itu tadi sendiri. Walaupun jenengan sudah memberikan dengan tepat waktu, tepat sesuai dengan orang tua, dan pemberian edukasi yang jelas. Karena kasihan kalaupun kita dananya benar-benar dianggarkan untuk stunting, tapi kalau keluarga sendiri kesadarannya tidak ada, ya percuma. Gitu Bu, benar apa benar? Ya iya. Kita sudah memberikan edukasi tidak kurang tidak lebih dari pengetahuan untuk orang tua pasti. Kita tetap memberikan edukasi. Tapi yang benar-benar sesuai sasaran tadi yo harus dengan kesadaran orang tua masing-masing dengan yang mendapatkan PMT. Moga-moga yang di tahun berikutnya angka stunting di wilayah perawatan tidak lebih meningkat lagi di tahun ini nih. Karena yang di tahun ini dibanding tahun lalu termasuk menurun nih. Yo yang perawatan mau soal munggah kudune sejahtera. Kudune harusnya masyarakatnya yang di desa perawatan lebih sehat semua. Itu nggih. Amin. Untuk menambah yang tadi sudah disampaikan Pak Sabit juga, nyuwun titip karena angka yang di wilayah kita ini penyakit yang lagi gencar-gencarnya leptospirosis. Pun paham leptospirosis niku napa Bu? Pak? Paham ya? Walaupun yang saya kalau ibu-ibu, bapak ibu panjenengan semua ini kan aktivitasnya lebih banyak ke samping dan kanan kirinya kan di sini lebih banyak sawah gitu. Yang saya untuk lebih mensosialisasikan lagi ke masyarakat sekitar bahwa sebaik mungkin, karena yang saya itu kan kemarin itu kita sudah dikunjungi dari Kemenkes karena kematian lepto. Ternyata kok ini ada penambahan lagi seperti itu. Yang membuat saya titip derek dari Bapak Ketua RT dan RW, semua dari ibu-ibu kader semuanya di masyarakat di desa perawatan ini lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati itu belum tentu orang itu terkena karena bersinggungan langsung. Karena apa? Setahu panjenengan semua di wilayah jenengan, di dalamnya jenengan ini mungkin akan terbebas dari tikus. Jenengan memang tidak tahu, tapi dari kencingnya tikus ini lebih berbahaya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalaupun panjenengan semua nanti akan bersih-bersih, membersihkan apapun itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kalaupun memang ini baunya air kencing tikus ini lebih menyengat itu, jenengan nyun sewu harus memakai handscoon. Banyak sarung tangan plastik lah, tidak langsung terkena di area tubuh panjenengan semua. Karena luka yang air kencing ini belum tentu bisa langsung masuk. Karena apa? Di sela-sela yang di luka-luka panjenengan mungkin ada terdapat kemarin dari jenengan ada luka lecet di tangan, tapi saat itu jenengan merasa sudah sembuh, bisa masuk ke organ tubuh kita. Walaupun jenengan tidak terkena langsung untuk kena gigitan langsung, tapi air kencing ini yang lewat ini lebih berbahaya. Karena apa? Gejalanya akan lebih sama dengan cikungunya. Cikungunya akhirnya apa? Dari angka cikungunya juga meningkat karena sudah kita beberapa waktu ini koordinasi dengan program P2, angka kasus di wilayah Jomenala 2 ini cikungunya muda, leptone yang muda. Lah dari bergejala ini awalnya apa? Awalnya yaitu tadi jenengan tidak sadar akan masyarakat ini sekitar. Jenengan mau ngerasa ngilu-ngilu, ngerasa awake gemung gregesi. Ngertose mau lorong masuk angin biasa. Tapi jenengan riwayat habis dari sebelum jenengan bergejala, riwayatnya jenengan kemana? Jenengan terkontaminasi di wilayah mana? Kan harus tahu, karena telusur dari panjenengan sebelum jenengan bergejala, jenengan harus paling enggak berperiksa ke puskesmas atau ke DPM terdekat. Paling tidak jenengan sudah terlayani, terfasilitasi di gejala pertama. Jangan menunda-nunda sing
panjenengan rasake sing kudune terobati di hari kedua, pertama dan kedua, jenengan nembe ke vaskes setempat di hari ke-5 atau ke-6. Karena masa inkubasi penyakit itu belum tentu, kita tidak tahu dengan gejala komplikasi dengan di kita Bapak Ibu panjenengan semua beda-beda. Kalau saya sehat, saya juga sudah sudah walaupun kita terkontaminasi. Tapi kalau dengan pola hidup sehat panjenengan semua, dengan kontak apapun panjenengan bisa cuci tangan, virus-virus itu akan mati, bakteri-bakteri itu akan mati, tapi karena terkena sinar matahari. Kalau di dalam rumah, apakah akan terkena sinar matahari dengan 30 derajat di saat 28 sampai 30 derajat? Belum tentu kan? Karena virusnya itu akan berkembang di tempat yang lembab. Paling itu hampir sama dengan virusnya TB. Dia akan berkembang kencing-kencing tikus ini di tempat yang lembab, apalagi di air-air menggenang. Semoga di gejala-gejala yang awalnya cikungunya ini tadi, jenengan tetap lebih peka dengan kesehatan panjenengan Bapak Ibu semuanya. Jangan meremehkan dari hal yang sebenarnya jenengan sudah rasakan di awal jenengan bergejala, tapi meremehkan kesehatan panjenengan akhirnya akan menjadi kerugian di masyarakat semuanya. Saya ingin titik, pokoknya tidak kurang-kurang saya mohon untuk mengurangi angka penyakit yang ini tadi sudah mewabah di wilayah kita. Masa kemarin sudah habis, kita dikunjungi Kemenkes untuk pemantauan itu. Ini kita dapat laporan lagi di desa Jatan juga ada. Dan itu pun dari perangkat-perangkat desa, malahan yang kemarin kayak yang kemarin sudah enggak yang sebelumnya ini. Lalu saya mengatakan lebih peka lagi kita yang di masyarakat yang belum tentu pengetahuan masyarakat di sekitar kita itu belum tentu sama dengan kita. Tapi ini kita harus bisa menjadi ketok tular di masyarakat biar tidak terjadi angka penyakit di wilayah kita masing-masing. Itu nggih, menjaga dari yang kepedulian, tidak ada kepedulian tentang kesehatan diri kita. Mari Bapak Ibu panjenengan semua bisa lebih peduli lagi, karena yaitu tadi angka cikungunya kok meningkat, angka leptomi kita juga meningkat. Syukur-syukur di bulan-bulan berikutnya kita tidak ada angka kasus lagi di wilayah kita masing-masing. Kalau yang di desa perawatan sementara belum ada ya, maksudnya jangan sampai terjadi di desa-desa yang sudah terkena itu merembet ke wilayah kita. Saya tekankan untuk ke RT RW untuk bersosialisasi tentang leptoniki. Ini nggih, dan saya dari Bapak Ketua RT dan RW, dari Bapak PPD, untuk warga masyarakatnya, untuk stuntingnya tetap kita pendampingan, dari tim penggerak PKK, dari bidukan, dari semuanya. Mari kita mewajibkan untuk kesehatan diri kita sendiri, bermulai dari diri kita sendiri. Walaupun kita bisa sehat dari diri kita sendiri dengan kesehatan yang mulai hidup bersih dan sehat. Itu nggih. Mungkin itu saja ada tambahan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.